Kalau kalian berada di posisi Soeharto waktu itu, apa yang bakal kalian lakukan? Soeharto menjual hutan untuk menyelamatkan Indonesia. Kisah ini dimulai ketika Soeharto naik menggantikan Soekarno sebagai presiden di pertengahan dekade 60-an. Dan di situ kita tahu bagaimana Indonesia itu nyaris bangkrut, krisis di mana-mana, utang luar negeri menumpuk dari zaman Soekarno, kemudian juga inflasi itu gila-gilaan. Dan yang paling penting adalah kita nyaris tidak punya cadangan devisa untuk kemudian membayar utang-utang luar negeri. Nah, salah satu negara yang banyak utangin kita waktu itu adalah Jepang, dan kita berkewajiban untuk membayar mereka itu senilai 2 miliar dolar USD per tahun. Ingat ya, 2 miliar dolar di tahun segitu. Nah, Soeharto yang baru naik jadi presiden ini tentu mikir keras, di mana nih kita harus nyari duit supaya bisa ngebayar utang ini secepat mungkin. Dan kalian tahu pilihan apa yang tersisa bagi Soeharto? Hutan. Benar sekali. Kita punya hutan yang luas di luar Jawa, di Kalimantan, dan biaya eksploitasinya kayaknya tidak mahal-mahal amat, dan itu bisa menjadi semacam sumber devisa instan yang kemudian bakal digunakan untuk membiayai pembangunan, repelita, dan membayar hutang-hutang kita. Kalau kalian berada di posisi Soeharto waktu itu, apa yang bakal kalian lakukan? Ketika kita kemudian ditekan bahwa kita harus bayar hutang secepatnya, tetapi di satu sisi kita melihat nih sumber daya yang tersedia adalah hutan. Bisa jadi saya dan kamu itu akhirnya kemudian memutuskan untuk mengambil kebijakan serupa. Jadi ini mungkin bisa dimaklumi. Tetapi yang jadi persoalan adalah kontrol yang sangat lemah dari negara untuk mengendalikan arus penjualan hasil hutan itu, serta memastikan mereka yang memanfaatkan hutan ini itu memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaiki apa yang mereka ambil di sana. Nah, di masa Soeharto, lembaga yang diwajibkan untuk mengurusi izin ekspor kayu, mengurusi harga, dan juga mengatur bagaimana arus penjualan kayu-kayu ini itu adalah organisasi yang disebut APKINDO. APKINDO ini itu merupakan asosiasi pengusaha plywood atau triplex yang pimpinannya itu adalah Bob Hasan Sadino, teman lama Soeharto. Asosiasi ini tuh punya wewenang untuk memungut dana reboisasi, memungut dana pemasaran, dan juga kemudian menginventaris hutan dan lain sebagainya, yang mana nanti uang yang dikumpulkan ini tuh bakal dipakai untuk pengelolaan hutan, mengembangkan R&D, dan mengembangkan industri kehutanan yang bisa kemudian melipat gandakan keuntungan kita di sektor ini. Tetapi yang jadi masalah adalah kemudian hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh Bob Hasan dan teman-temannya di APKINDO. Ada begitu banyak indikasi yang menunjukkan bahwa uang yang dikumpulkan ini itu akhirnya kemudian mengalir ke kantong-kantong elit politik, ke kantong-kantong elit militer, dan juga pengusaha-pengusaha yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan waktu itu. Disinilah yang menjadi persoalan dari zaman Soeharto sampai zaman sekarang, mungkin bahkan dari zaman Soekarno, bahwa negara itu seringkali kehilangan fungsi regulatifnya. Ketika kemudian hutan-hutan yang ada di Sumatera dan di Kalimantan itu ditebangi dengan alasan untuk menyelamatkan negara, tetapi ternyata keuntungan dari semua ini itu hanya mengalir ke kantong-kantong perorangan yang menjadi kroni Soeharto. Dan apakah ke dalam keadaan ini Soeharto itu nggak tahu? Apakah orang secerdas itu nggak tahu apa yang terjadi di lapangan?